ke kebun jalan-jalan ke kebun, orang ke kebun jalan-jalan ulah ke kota bosen. Bab 871 sampai 875 di sebelah barat laut benua Cina Tengah. Sebuah kapal dagang bergerak perlahan di ketinggian. Itu adalah kapal dagang keluarga Zhu tempat Lin Dong berada. Liu Chao mengajak Yang Wei untuk meminta maaf. Tapi Lin Dong mengabaikannya dan menyerahkan segalanya pada Zhu Manlin. Setelah itu, Zhu Manlin datang ke Lin Dong untuk melaporkan situasinya, tapi Lin Dong juga menolak. Zhu Manlin menyimpan semua manfaat yang didapatnya, tetapi dia tidak membutuhkannya. Kapal dagang terus berlayar menuju kawasan perdagangan. Saat jarak ke target semakin dekat, semakin banyak kapal dagang berkumpul. Hanya saja setiap orang berjalan sesuai keinginannya masing-masing tanpa komunikasi apapun. Faktanya, ketika Lin Dong bertarung dengan Liu Chao menggunakan tubuh Dharma abadi, dia dirasakan oleh banyak kapal dagang di dekatnya. Namun, tidak ada kerumunan orang yang berkumpul untuk menyaksikan kegembiraan tersebut. Setiap orang memiliki tanggung jawab penting, siapa yang akan datang menonton. Jika mereka terkena dampak pertempuran di alam abadi, konsekuensinya akan menjadi bencana. Bahkan kapal dagang yang membawa ahli alam abadi tidak akan ikut bersenang-senang. Untuk menghindari kecelakaan, oleh karena itu, hampir semua kapal dagang akan melewati posisi tempur Lin Dong dan melanjutkan perjalanannya. 5 hari kemudian, Nona, kami sudah sampai, teriak seseorang dengan penuh semangat. Mendengar ini, Zhu Manlin segera pergi ke ruang kendali. Dilihat dari ruang kendali kapal dagang, sebuah kompleks bangunan besar muncul di bawah, dengan berbagai kendaraan kecil terbang di ketinggian rendah. Bahkan dari ketinggian kapal dagang, masih belum terlihat akhir. Ini menunjukkan betapa besarnya area perdagangan ini. Sepertinya tidak ada habisnya, banyak kapal dagang di ketinggian mulai menurunkan ketinggiannya. Kawasan perdagangan yang luas ini tentunya juga menjadi tujuan perjalanan mereka. Mendaratlah dengan cepat, Zhu Manlin juga berteriak dengan semangat. Kami akhirnya sampai di area perdagangan besar di Su San Huakou. Di sini dia bisa mengubah semua biji mentah di kapal dagang menjadi uang. Tidak ada lagi kekhawatiran akan dirampok, meskipun Lin Dong, orang kuat di alam abadi, ada di sini, kemungkinan dirampok sangat kecil. Tapi uang tidak pernah aman sampai masuk ke kantong. Iya, Nona, kapal dagang itu perlahan mulai menurunkan ketinggiannya. Terdapat ratusan ribu zona perdagangan, besar dan kecil, di seluruh benua Cina Tengah. Tersebar di setiap sudut benua Cina Tengah, kawasan perdagangan ini dibagi menjadi 4 tingkatan secara total. Dari kecil hingga besar, yaitu kawasan perdagangan kecil, kawasan perdagangan besar, kawasan perdagangan besar, dan kawasan perdagangan super besar. Hanya ada 5 zona perdagangan super besar di benua Cina Tengah. 1 di masing-masing 4 arah, tenggara, barat laut, dan 1 di tengah. Akan ada lebih banyak zona perdagangan skala besar. Dengan analogi, zona perdagangan kecil adalah yang terbesar, mencakup lebih dari 90%. Kawasan perdagangan yang didatangi Lin Dong dan yang lainnya adalah kawasan perdagangan yang luas. Hanya area perdagangan besar yang memiliki kantor pusat rumah dagang besar seperti Cornucopia. Baik kawasan perdagangan skala besar maupun kawasan perdagangan skala kecil hanya memiliki cabang. Bukan berarti cabang tersebut akan ditipu. Perusahaan perdagangan besar seperti Cornucopia, terlepas dari kantor pusat atau cabangnya, akan memiliki persyaratan yang ketat terhadap karyawannya sendiri. Agar tidak mempengaruhi reputasi Anda. Namun, tingkat penilai di cabang terbatas, dan terkadang mereka tidak dapat sepenuhnya menilai nilai suatu barang. Jadi semua orang umumnya suka pergi ke kawasan perdagangan besar.
Ini adalah tempat yang awalnya direkomendasikan oleh Su Sanhua. Ada kawasan perdagangan kecil dan kawasan perdagangan besar yang lebih dekat, tetapi Su Sanhua langsung mengabaikannya. Namun saat itu, Su Sanhua tidak mengetahui bahwa Zhu Manlin memiliki seorang putri. Kalau tidak, saya tidak akan berdedikasi untuk membantu. Kapal dagang turun ke ketinggian rendah. Segera sebuah perahu muncul. Suara seorang pemuda terdengar dari dalam. "Tuan, saya adalah navigator area perdagangan besar ini. Jika Anda butuh sesuatu, tanyakan saja kepada saya. Saya tahu tata letak di sini dengan sangat baik." Melihat kata yang terukir di kapal sisi lain, Zhu Manlin merasa lega. Jika itu adalah orang penipu seperti Yang Wei, tidak mungkin kata yang ada di kapal. Ini adalah alat transportasi yang hanya bisa dikendarai oleh petugas yang diakui secara resmi oleh benua Cina Tengah. Siapapun yang ketahuan berpura-pura menjadi seseorang pasti akan dihukum berat. Di benua ini, tidak ada yang berani menyinggung otoritas resmi benua Cina Tengah. "Terima kasih Tuan. Kami ingin pergi ke markas besar perusahaan perdagangan kornukopiah, tapi kami tidak tahu harus pergi kemana." Zhu Manlin bertanya dengan sopan. "Tuan, tolong jangan panggil saya seperti itu. Saya hanya seorang navigator kecil. Saya tidak mampu dipanggil Anda. Tuan, Anda menghina saya. Jika orang dewasa di atas mendengar Anda, saya akan dihukum." Pihak lain langsung ketakutan. "Melihat suaramu, kamu seharusnya masih muda. Jadi aku akan memanggilmu adik." Zhu Manlin berpikir sejenak dan mengubah kata-katanya. "Ya, ini pasti pertama kalinya Anda ke benua Cina Tengah, kan?" "Ya, ini memang pertama kalinya kami ke benua Cina Tengah." "Tidak heran, Yang Mulia ingin pergi ke markas besar perusahaan perdagangan kornukopiah. Saya dapat membantu Anda memimpin jalannya." "Kalau begitu, masalah, adik kecil, sama-sama. Tuan, ini adalah tugas saya untuk melayani semua orang dewasa yang datang ke sini untuk berdagang, sehingga Anda dapat datang dan kembali dengan senang hati. Tuan, tolong ikuti saya." "Ngomong-ngomong, saudaraku, berapa biaya untuk memimpin?" Zhu Manlin mau tidak mau bertanya. Dengan presiden Yang Wei, dia masih sedikit khawatir ditipu. Sekarang kita semua ada di sini. Bahkan tanpa siapapun yang membimbingnya, Zhu Manlin masih dapat menemukan kantor pusat perusahaan perdagangan kornukopiah. Ini hanya membutuhkan lebih banyak waktu. Dia tidak ingin menghabiskan uangnya untuk hal seperti ini. "Tuanku, Anda salah paham. Kami tidak memungut biaya apapun." "Itu saja, terima kasih, saudaraku." Kapal dagang itu mengikuti navigator dan segera tiba di depan sebuah rumah besar. Tanda pintu istana memiliki 3 karakter besar, Treasure Basin, yang tertulis di atasnya. Sesampainya di sini, navigator mengucapkan selamat tinggal. Orang yang mengambil alih adalah seorang wanita dari Cornucopia Trading Company. Kapal dagang diatur untuk berhenti di istana. Lindong dan Zhu Manlin turun dari perahu dan pergi menemui pengurus perusahaan perdagangan kornukopiah. Zhu Manlin pergi untuk membahas transaksi tersebut, sementara Lindong bertanya apakah perusahaan perdagangan kornukopiah akan segera mengadakan lelang. Ini adalah masalah yang paling dikhawatirkan oleh Lindong saat ini. Hal ini terkait apakah kekuatannya dapat ditingkatkan dalam waktu singkat. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan. Orang yang menerimanya adalah seorang lelaki tua. Di samping lelaki tua itu berdiri seorang wanita muda berkerudung. Meski penampilan wanita tersebut tidak bisa terlihat dengan jelas, tapi hanya dengan melihat sosoknya, dia bisa yakin bahwa dia adalah wanita yang mempesona. Saat dia melihat lelaki tua itu, Lindong merasakan momentum kuat dari lelaki tua itu. Meski lelaki tua itu tidak sengaja mengeluarkannya, Lindong masih diperhatikan oleh akal sehatnya. Lindong Xin diam-diam terkejut. Bau orang tua ini.
Tidak lebih lemah dari Sister Hong, dia sebenarnya adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi. Wanita berkerudung juga tidak lemah, setidaknya tidak lebih buruk dari Liu Chao yang pernah bertarung melawannya. Kuncinya adalah wanita ini masih muda. Lin Dong dengan keras kepala menyembunyikan kekuatan mentalnya. Pembangkit tenaga listrik tertinggi telah mampu mengembangkan kekuatan spiritual. Jika lelaki tua ini tahu bahwa dia memiliki kekuatan spiritual, itu akan merepotkan. Sekarang dia bukan tandingan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Dua tamu, silakan duduk, sapa lelaki tua itu. Sama-sama, Tuan, kata Zhu Manlin dengan hormat. Lalu dia duduk bersama Lin Dong. Wanita berkerudung itu menuangkan secangkir teh untuk mereka masing-masing. Perilakunya mengejutkan Lin Dong. Apakah perusahaan dagang kornukopia begitu boros? Orang kuat di tingkat dominasi tingkat menengah digunakan untuk menyajikan teh dan air. Dan dia masih merupakan dominator tingkat menengah yang masih muda. Saya ingin tahu apakah kedua tamu ini ingin membeli atau menjual sesuatu. Lelaki tua itu meminum secangkir teh dan terus bertanya. Tuan tua, saya ingin menjual beberapa barang ke perusahaan perdagangan kornukopia Anda. Saya ingin tahu apakah Anda akan menerimanya, tanya Zhu Manlin. Wanita ini bercanda. Selama itu berharga, tidak ada yang tidak akan diterima oleh perusahaan dagang kornukopia kita. Orang tua itu menjawab sambil tersenyum. Situs web pertama. URL. Kalau begitu saya ingin menjual biji ke perusahaan Anda. Biji apa? Biji untuk memurnikan senjata, biji magnet nuklir mentah. Oh, biji magnet nuklir mentah, berapa banyak di sana? Seluruh kapal dapat memuat sekitar 3 juta kilogram. Menurut harga pasar biji magnet nuklir, 1 kilogram berkisar antara 1.019 hingga 2.000 koin bintang yuan. Saya akan memberi Anda pasarnya. Harga tertinggi adalah 2.001 kati. 3 juta kati adalah koin 6 miliar bintang yuan. Bagaimana menurut Anda? Kata lelaki tua itu dengan santai. 6 miliar koin bintang yuan, Zhu Manlin tercengang. 3 juta kilogram biji mentah magnetik nuklir yang dijual ke rumah dagang besar di wilayah Bintang Qingyang akan bernilai 2 hingga 3 miliar koin bintang yuan. Saya pikir akan bernilai lebih dari 1 miliar jika dikirim ke benua Cina Tengah. Tanpa diduga, jumlahnya menjadi 20 kali lipat sekaligus, bernilai koin 6 miliar bintang yuan. Seberapa tinggi keuntungan di antara keduanya? Tentu saja. Keuntungan yang tinggi juga disertai dengan risiko yang tinggi. Jika tidak hati-hati, bukan hanya barangnya tidak terkirim, tapi nyawa Anda bisa hilang. Jika mereka tidak bertemu Lin Dong, kapal dagang mereka pasti sudah dirampok oleh pencuri bintang. Kalau tidak, sebenarnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sekalipun keuntungannya ratusan kali lipat, Zhu Manlin tidak mau melakukannya untuk kedua kalinya. Orang tua itu tidak berbicara ketika melihat Zhu Manlin. Dia berkata, apakah wanita ini menganggap harganya terlalu rendah? Saya dapat meyakinkan Anda bahwa harga yang ditawarkan oleh tumpah ruah kami pasti yang tertinggi. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa keluar dan bertanya-tanya sebelum memutuskan apakah untuk menjualnya atau tidak. Zhu Manlin dia ditarik kembali oleh suara lelaki tua itu. Dia dengan cepat berkata, tidak, orang tua itu salah paham. Saya hanya memikirkan hal lain dan perhatiannya teralihkan. Tidak perlu keluar untuk bertanya. Saya memutuskan untuk menjualnya kepada Anda, perusahaan perdagangan kornukopia. Bagaimana dengan harganya? Apakah Anda keberatan? Tidak, Zhu Manlin menggelengkan kepalanya berulang kali. Harganya jauh lebih tinggi dari perkiraannya. Seperti yang diharapkan, semua perusahaan besar ini adil dan tidak memihak, dan mereka tidak menindas orang lain. Jika tidak ada keberatan, maka saya akan meminta seseorang untuk memeriksa barang tersebut bersama Anda. Jika tidak ada masalah dengan barang tersebut,
kami akan menukarkannya dengan harga ini. Barang yang saya bawa semuanya kelas 1. Tidak akan ada pemalsuan, janji Zumanlin. Bagaimana barang-barang yang diangkut melintasi 180.000 planet bisa dipalsukan dengan mempertaruhkan nyawa mereka? Bukankah ini lelucon dengan hidupmu sendiri? Kalau begitu mari kita bekerja sama dengan bahagia. Lain kali kamu memiliki sesuatu yang bagus, pastikan untuk menjualnya kepada kami. Matanya sangat kejam. Sekilas terlihat bahwa dua orang di depan mereka sedang mengunjungi benua Cina Tengah untuk pertama kalinya. Dan jaraknya tidak dekat. Saya tidak tahu dari sudut mana alam Singsu itu berasal. Tidak perlu khawatir dengan kualitas barang yang dikirimkan oleh orang-orang tersebut. Tapi itulah yang dikatakannya, masih perlu ada proses. Orang tua itu memanggil seorang pria parubaya untuk memeriksa barangnya. Saat ini, Lindong tiba-tiba berkata, "Saudari Lin, pergilah dulu, ada hal lain yang harus kulakukan, jadi aku akan kembali lagi nanti." Oke, setelah Zumanlin menjawab, dia mengajak pria parubaya itu memeriksa barang. Hanya Lindong, lelaki tua dan wanita berkerudung yang tersisa di ruangan itu. Pria tua dan wanita berkerudung memandang Lindong dengan rasa ingin tahu. Bertanya-tanya mengapa dia tetap tinggal. "Pak Tua, saya ingin bertanya apakah perusahaan perdagangan kornukopia Anda akan mengadakan lelang dalam waktu dekat?" Lindong bertanya dengan penuh harapan. "Lelang, adikku? Kamu ingin ikut serta dalam pelelangan?" tanya lelaki tua itu dengan ragu. "Ya, di area perdagangan besar ini, seharusnya ada banyak lelang. Jika kamu ingin berpartisipasi, adikku, kamu bisa keluar dan bertanya kepada rumah dagang kecil itu." "Pak Tua, saya salah paham ingin berpartisipasi berada pada tingkat tumpah ruahmu. Lelang yang diadakan oleh rumah pedagang kami bukanlah yang diadakan oleh rumah pedagang kecil." "Adik, saya mengerti bahwa Anda ingin melihat dunia, tetapi Anda harus mengetahuinya bahwa setiap item dalam lelang yang diadakan oleh tumpah ruah kita memiliki harga yang sangat tinggi. Maafkan saya, terus terang, dengan koin 6 miliar yuan bintang yang baru saja Anda peroleh dari penjualan biji magnet nuklir, Anda bahkan tidak dapat melewatinya, pintunya, dan barang-barang yang dilelang di dalamnya semuanya dimulai dengan puluhan miliar koin bintang yuan." Pria tua itu menjelaskan. Dia mengira Lindong adalah seseorang dari sudut tertentu alam Singsu yang ingin mengikuti pelelangan skala besar untuk melihat dunia. Tapi bagaimana orang bisa memasuki tempat seperti itu? Mereka yang bisa masuk adalah ahli waris atau juru bicara kekuatan besar di alam Starfire. Saat ini, Lindong sedikit bersemangat, setiap produk dimulai dengan puluhan miliar koin bintang yuan. Ini semua adalah poin bagus, produk biasa bisa mendapatkan ratusan poin ketuhanan. Bukankah mungkin bagi mereka yang lebih baik untuk mendapatkan ratusan atau bahkan ribuan poin ketuhanan? Beli saja beberapa potong, dan kekuatannya akan meningkat secara bertahap. Lindong menahan kegembiraan di dalam hatinya dan berkata, "Pak Tua, saya hanya ingin berpartisipasi dalam lelang semacam ini. Barang-barang yang saya butuhkan ada di sana, dan Sister Lin dan saya tidak bersama. Kami hanya bertemu di tengah-tengah. Kami tujuannya adalah benua Cina Tengah. Jadi kita berangkat bersama." Setelah mendengar ini, lelaki tua itu mulai mengamati Lindong dengan cermat. "Tidak masalah jika Anda tidak melihatnya, Anda akan terkejut saat melihatnya." Dia sebenarnya tidak bisa melihat menembus pria kecil di depannya. Seolah-olah ada lapisan kabut di sekelilingnya, terbungkus rapat, tidak menampakkan apapun. Memikirkan bahwa dia, seorang pria kuat di tingkat tengah alam abadi tertinggi, tidak dapat melihat menembus seorang pemuda. Orang ini tidak sederhana. "Aku buta. Namaku Liu Pei. Kamu memanggilku apa, adik kecil?" "Sama-sama, Tuan Liu. Nama saya Lindong." Ternyata itu Xiao Yulin. "Aku ingin tahu apa yang ingin dibeli Xiao Yulin."
perusahaan perdagangan kornukopiah kami adalah salah satu dari 5 rumah dagang besar di benua Cina Tengah. Kami memiliki semua yang Anda butuhkan. Anda tidak perlu menghadirinya. Menghadiri lelang, kata Liu Pei. Membeli apa? Pertanyaan ini benar-benar menghentikan Lindong. Dia juga tidak tahu apa yang ingin dia beli. Saya hanya ingin menghabiskan lebih banyak uang. Dia akan membeli apapun yang mahal. Lindong benar-benar tidak bisa memberitahunya barang spesifik yang ingin dia beli. Karena dia baru saja datang ke alam Xingsu dan tidak tahu banyak tentang alam Xingsu. Saya tidak tahu barang apa yang paling mahal, tapi sekarang Liu Pei bertanya. Rasanya tidak pantas untuk tidak menjawab. Dia harus menunjukkan sejumlah kekayaan. Jika tidak, bagaimana pihak lain bisa membiarkan dia berpartisipasi dalam pelelangan besar? Lindong tidak tahu banyak tentang apa yang mahal di dunia Xingsu. Tapi dia tahu ada satu hal yang pasti tidak murah. Dan dia memegangnya di tangannya. Itulah transformasi senjata ajaib yang dapat digunakan oleh tubuh emas hukum abadi untuk meningkatkan kekuatan tempur alam abadi. Lindong pernah mendengar Chen Jingxihan berkata sebelumnya bahwa bahkan di alam Xingsu, senjata ajaib yang diubah adalah harta karun yang langka dan terbaik. Di seluruh alam Starfight, setidaknya 80% alam abadi tidak telah mengubah senjata sihir. Ini menunjukkan betapa berharganya benda ini. Bagaimanapun, pengusaha berhati hitam Liu Chao tidak memilikinya. Kalau tidak, dia tidak akan mengaku kalah hanya karena Lindong mengeluarkan senjata ajaibnya. Tuan Liu, saya ingin berubah menjadi senjata ajaib. Saya ingin tahu apakah perusahaan perdagangan kornukopiah Anda memilikinya, tanya Lindong. Teman kecil Lin ingin membeli senjata ajaib. Liu Pei bertanya dengan heran, ingat alamat situs web VIP Kanshu. VIP? Ya, bukan hanya senjata ajaib. Tetapi juga banyak harta yang ingin saya beli, dan senjata ajaib hanyalah salah satunya. Kata-katanya mengejutkan Liu Pei, ada banyak harta karun yang ingin kamu beli, tapi senjata ajaib hanyalah salah satunya. Harta apa yang ingin dibeli anak ini? Apakah semuanya berada pada level yang sama dengan senjata ajaib yang diubah? Sebagai salah satu dari 5 rumah dagang besar teratas di benua Cina Tengah, perusahaan perdagangan kornukopiah tentu memiliki harta karun setingkat senjata sihir yang ditransformasikan, dan jumlahnya cukup banyak. Namun mereka tidak akan dengan mudah mengeluarkannya dan menjualnya secara pribadi. Kecuali ada lelang besar-besaran, sebagian akan dibawa keluar. Hanya ketika orang-orang kuat bersaing bersama dalam pelelangan, harganya akan lebih tinggi. Kebanyakan dari mereka akan melebihi harga harta karun itu sendiri, dan bahkan mungkin berlipat ganda. Pada saat yang sama, hal ini juga dapat meningkatkan reputasi perusahaan bisnis secara signifikan. Membunuh 2 burung dengan 1 batu, tidak mungkin mencapai efek seperti itu dengan menjual secara langsung. Oleh karena itu, umumnya barang berharga hanya bisa dibeli di lelang. Meskipun Liu Pei menganggap Lindong tidak sederhana, tapi aku tidak menyangka pihak lain akan membeli harta karun setingkat senjata ajaib begitu dia membuka mulutnya. Sepertinya dia masih meremehkan Lindong. Wanita berkerudung itu berdiri di samping dan tidak berkata apa-apa, tetapi saat ini, dia bisa melihat sedikit kejutan di matanya. Lindong masih sangat muda sehingga dia mampu membeli harta karun seperti senjata ajaib, bukan hanya 1. Sepertinya dia juga orang yang sangat kuat, dan statusnya pasti tidak rendah. Teman kecil Lin, senjata ajaib itu tidak murah. Apakah kamu yakin ingin membelinya? Apakah kamu bercanda? Liu Pei bertanya dengan serius. Tentu saja, jangan khawatir. Tuan Liu, saya jelas tidak bercanda dengan Anda. Selama Anda bersedia menjual, Anda dapat membayar berapapun harga yang Anda inginkan, dan saya juga tidak akan menawar, menjawab dengan serius. Ketika Liu Pei melihat ekspresi Lindong, sepertinya dia tidak sedang bercanda.
Kemudian dia mengubah pertanyaannya dan bertanya, "Saya ingin tahu dari mana Xiao Yulin berasal." Lin Dong tahu bahwa pihak lain menanyakan tentang latar belakang hidupnya. "Lihat apakah Anda memiliki kekuatan untuk membeli harta seperti senjata ajaib." Namun, Lin Dong tidak mudah menjawab pertanyaan ini. Mengatakan kebenaran adalah hal yang mustahil. Jika Liu Pei mengetahui situasi sebenarnya, bahwa dia berasal dari peradaban kecil tingkat ketiga, dia tidak akan mengusirnya secara langsung. Tidaklah realistis untuk mengada-ada, pihak lainnya adalah salah satu dari 5 rumah dagang besar teratas di benua Cina Tengah. Jaringan koneksinya pasti sangat besar, dan jika Anda bertanya dengan santai, Anda bisa mengetahui apakah itu benar atau salah. Lin Dong memikirkannya sebentar, dan sepertinya dia hanya bisa menggambarkannya sebagai sesuatu yang misterius. Hanya dengan cara ini pihak lain dapat distabilkan untuk sementara waktu. Biarkan perusahaan dagang kornukopiah memberinya kesempatan untuk berpartisipasi dalam lelang besar. "Liu Tua, aku tahu apa yang ingin kamu tanyakan, tapi aku khawatir aku akan mengecewakanmu. Aku tidak memiliki kekuatan yang kuat di belakangku. Aku selalu berlatih dengan tuanku. Aku baru saja dibebaskan oleh dia untuk pelatihan. Adapun saya dan di mana tuannya tinggal, maaf, saya tidak bisa mengatakannya," jawab Lin Dong. Liu Pei menatap Lin Dong, ingin melihat sesuatu dari ekspresi atau emosinya. Namun, performa Lin Dong hampir sempurna. Dia mengamatinya sebentar dan tidak menemukan kekurangan sama sekali. Lin Dong mengatakan bahwa dia telah berlatih dengan gurunya, sehingga sulit untuk menilai kebenaran dan kepalsuan. Di alam Xingsu, bukan berarti tidak ada kekuatan garis tunggal, tetapi sangat jarang. Hanya ada 2 atau 3 informasi yang dimiliki perusahaan perdagangan kornukopiah. "Teman kecil Lin, bisakah kamu memberitahuku nama tuanmu? Mungkin aku mengenalnya," Liu Pei terus bertanya. "Liu Tua, aku minta maaf. Tuanku telah memberitahuku bahwa ketika kamu pergi berlatih, kamu harus terlihat seperti kamu telah berlatih, kecuali jika kamu harus melakukannya, atau dalam krisis hidup dan mati, jangan katakan padanya nama. Kalau tidak, peraturan akan mengikuti." Lin Dong menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Jalan." Kata-katanya membuat Liu Pei berpikir keras. Nama guru tidak boleh diucapkan kecuali sebagai upaya terakhir atau dalam krisis hidup dan mati. Ada banyak ilmu dalam kalimat ini. Dengan kata lain, begitu Lin Dong menghadapi krisis hidup atau mati, dia dapat menyelesaikan krisis tersebut hanya dengan menyebutkan nama tuannya. Berapa banyak kekuatan dan ketenaran yang Anda perlukan untuk mendapatkan efek seperti itu? Bahkan seorang ahli tingkat Santo Semu pun tidak akan berani mengatakan itu, bukan? Apakah tuan anak laki-laki ini adalah orang kuat di alam suci, orang suci sejati atau lebih tinggi? Mustahil, orang-orang kuat di atas level orang suci sejati adalah penguasa mutlak di dunia Starfight. Tidak banyak hal di seluruh alam Xingsu, tentu saja, tidak menutup kemungkinan ada pula yang bersembunyi secara sembunyi-sembunyi dan tidak mau muncul. Jika itu masalahnya, Lin Dong adalah tamu paling terhormat yang pernah diterima Liu Pei. Satu-satunya murid dari pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati. Di alam Starfight, selama seseorang melakukan kejahatan besar terhadap kemanusiaan atau menyinggung beberapa kekuatan kuat setingkat Raja Suci, sudah mungkin untuk menyimpang. Entah benar atau salah, anak ini tidak boleh tersinggung sekarang. Bagaimana jika itu benar, menyinggung generasi kedua ini? Bahkan perusahaan dagang kornukopiah tidak dapat melindunginya. Namun, apakah yang dikatakan Lin Dong itu benar atau salah masih harus dipertimbangkan, dan kita tidak bisa melangkah terlalu jauh. Jika ternyata palsu, itu akan menjadi kehilangan muka yang sangat besar. Liu Pei sebenarnya mempercayainya di dalam hatinya. Terutama karena dia benar-benar tidak bisa memahami pemuda ini.
Dia adalah orang kuat di level menengah tertinggi. Selain itu, dia telah bekerja di perusahaan perdagangan kornukopiah selama bertahun-tahun dan telah menerima banyak sekali jenis pelanggan. Dia telah mengembangkan sepasang mata yang berapi-api untuk melihat orang. Sebenarnya tidak banyak anak muda di alam Xingsu yang bisa membuatnya mengerti. Masing-masing dari mereka adalah jenius terbaik di dunia virtual bintang, dan mereka mendapat dukungan dari kekuatan super kuat di belakang mereka. Lin Dong bisa terikat dengan mereka. Meskipun kata-katanya tidak jelas, dia tidak boleh terlalu buruk. Wanita berkerudung itu juga menunjukkan tatapan penasaran ke arah Lin Dong saat ini. Kekuatannya tidak setinggi Liu Pei, dan visinya tidak sekejam Liu Pei. Namun masih tidak ada masalah dengan pemahaman. Arti kata-kata Lin Dong jelas bahwa tuanku sangat kuat. Selama dia menyebutkan nama orang tuanya, krisis apapun di alam Xingsu dapat diselesaikan. Seseorang yang bisa melakukan ini, kekuatannya pasti telah mencapai level suci, dan bahkan mungkin bukan level suci biasa. Murid dari pria kuat seperti itu secara alami membangkitkan rasa penasarannya. Jadi begitu, karena teman kecil Lin berkata demikian, tidak nyaman bagiku untuk bertanya lebih banyak lagi. Tetapi jika kamu ingin membeli senjata ajaib, aku khawatir kamu tidak bisa. Meskipun aku memilikinya di perdagangan kornukopiah teman, saya tidak bisa menjualnya kepada Anda. Liu Pei berkata perlahan. Mengapa kamu tidak bisa menjualnya kepadaku? Lin Dong bertanya sambil mengerutkan kening. Karena bahkan senjata sihir transformasi tingkat terendah pun adalah harta karun. Lebih dari 80% alam abadi di alam kekosongan bintang tidak telah mengubah senjata sihir. Banyak dari mereka tidak akan mendapatkannya seumur hidup mereka. Harta karun seperti itu hanya dapat ditemukan di itu hanya akan muncul di pelelangan. Tidak hanya bisa dijual dengan harga lebih tinggi, tapi juga bisa membangun reputasi kamar dagang. Jika Lin ingin membeli senjata ajaib, dia hanya bisa pergi ke pelelangan. Dalam lelang umum, seharusnya tidak ada senjata ajaib. Harta karun seperti senjata ajaib akan muncul, kan? Tentu saja, hanya rumah bisnis besar yang mengadakan lelang, dan harta karun setingkat senjata sihir yang diubah akan muncul. Tapi itu tidak mutlak. Beberapa rumah usaha kecil bersama-sama mengatur lelang untuk menarik perhatian, bahwa ada lelang yang diadakan di perusahaan perdagangan kornukopiah. Ditanya, di mana? Di area perdagangan super besar di sebelah barat. Disitulah markas sebenarnya dari perusahaan perdagangan kornukopiah berada. Akan ada lelang skala besar yang diadakan di sana. Dalam waktu dekat, banyak harta karun akan muncul, dan senjata sihir tingkat rendah yang diubah akan ada di sana. Pada pelelangan ini, itu hanya bisa dianggap rata-rata, kata Liu Pei dengan bangga. Sebagai orang dari perusahaan perdagangan kornukopiah, tentu saja, dia akan bangga dengan kekuatan perusahaan perdagangan kornukopiah. Ingat https://m dalam 1 detik, vipkanshu.dll, VIP. Lin Dong langsung bersemangat. Senjata sihir tingkat rendah yang ditransformasikan hanya dapat dianggap rata-rata. Itu berarti ada harta karun yang lebih canggih daripada senjata ajaib yang diubah. Bisakah menghabiskan lebih banyak uang? Dapatkan lebih banyak poin Senhao. Lin Dong tidak akan memikirkan Saint Realm untuk saat ini. Anda harus meningkatkan kekuatan Anda ke tingkat tertinggi terlebih dahulu. Dengan begitu Anda bisa dianggap serius oleh orang lain. Kekuatannya saat ini masih terlalu rendah, ditambah lagi dia masih muda. Sulit dipercaya dengan apa yang dia katakan. Tuan Liu, saya ingin tahu apakah saya dapat berpartisipasi dalam pelelangan ini? Lin Dong bertanya penuh harap. Maaf, Xiao Yulin. Undangan pelelangan sudah dibagikan 3 bulan lalu, didistribusikan sesuai dengan jumlah kursi. Kamu terlambat. Jika kamu datang lebih awal, aku bisa mendapatkan 1 untukmu. Liu Pei berkata dengan nada meminta maaf. Tidak apa-apa,
Tuan Liu, selama saya bisa mengikuti pelelangan, saya bisa berdiri dan tidak membutuhkan tempat duduk, Lin Dong berkata dengan cepat. Dia tidak peduli apakah ada kursi atau tidak. Selama Anda bisa masuk ke situs lelang dan ikut serta dalam penawaran. Belum lagi berdiri, bahkan jika dia diminta berlutut, Lin Dong mungkin akan setuju. Selama sekte mengkilap berwarna-warni, Lin Dong tidak pernah ingin mengalami ketidakberdayaan yang dia rasakan saat menghadapi Simen Fugui dan perasaan dipermainkan sesuka hati. Peningkatan ini hanyalah langkah pertama. Selama Anda berhasil berpartisipasi dalam pelelangan kali ini, kekuatan Anda akan ditingkatkan ke level tertinggi. Selanjutnya, dia harus mempertimbangkan cara mendapatkan lebih banyak poin ilahi dan memasuki alam suci. Teman kecil Lin, mereka yang bisa mengikuti pelelangan semuanya adalah tokoh terkemuka di alam berbintang. Tidak mungkin bagi perusahaan kita untuk membiarkan orang berdiri. Ini akan membuat perusahaan perdagangan kornukopia kita tampak bodoh, dan itu akan menyebabkan reputasi buruk jika dikatakan menyebar. Liu Pei menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, menggelengkan kepalanya. Apa yang dia katakan itu benar, seseorang yang dapat menerima undangan untuk mengikuti lelang sebesar itu. Setiap identitas tidak sederhana. Bahkan jika Lin Dong tidak peduli, dia tidak bisa diizinkan masuk dan berdiri. Jika tidak, jika tersiar kabar, perusahaan dagang kornukopia pasti akan digoda oleh perusahaan dagang lain tentang masalah ini. Dan bahkan jika Liu Pei ingin Lin Dong masuk, tidak ada seorang pun dari markas besar yang mengizinkannya masuk. Anda tidak bisa masuk tanpa undangan. Tuan Liu, lelang ini sangat penting bagi saya. Selama Anda mengizinkan saya masuk, saya, Lin Dong, berhutang budi kepada Anda, dan saya pasti akan membalasnya dengan murah hati di masa depan. Lin Dong berkata dengan serius. Bisakah saya mengikuti pelelangan? Ini terkait dengan apakah dia bisa dengan cepat menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Waktu sangat penting bagi Lin Dong sekarang. Oleh karena itu, dia harus memperhatikan. Selama Liu Pei bisa mengatur dirinya sendiri untuk mengikuti pelelangan, kemudian dia akan melakukan apa yang dia katakan. Bahkan jika dia menjadi orang suci di masa depan, dia masih berhutang budi pada Liu Pei. Liu Pei mungkin tidak mengetahuinya saat ini, jika dia menolak Lin Dong sekarang. Dia akan menolak bantuan orang suci atau bahkan orang yang berkuasa di alam yang lebih tinggi. Bantuan ini cukup baginya untuk terbang ke angkasa. Menjadi eksistensi yang tak seorang pun berani main-main di alam berbintang. Teman kecil Lin, maafkan aku, semua undangan telah dikirim, dan tidak ada yang bisa kulakukan untuk mengatasinya, Liu Pei berkata tanpa daya pada akhirnya. Sejujurnya, jika undangannya tidak dikirim, dia pasti ingin seseorang membantu Lin Dong. Taruhan saja apa yang dikatakan Lin Dong benar. Dia adalah murid dari pembangkit tenaga listrik tingkat suci sejati. Di masa depan, dia juga akan menjadi orang suci. Tapi undangannya sudah dikirim, dan dia tidak bisa membantu meski dia menginginkannya. Tuan Liu, apakah benar-benar tidak ada yang bisa Anda lakukan? Lin Dong bertanya dengan kecewa. Tidak dapat mengikuti lelang, dia hanya bisa terakumulasi secara perlahan. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai level tertinggi. Liu Pei menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dia benar-benar tidak melakukan apa-apa. Selain perusahaan perdagangan kornukopia milikmu, apakah ada lelang skala besar lainnya yang diadakan oleh perusahaan lain dalam waktu dekat? Lin Dong bertanya lagi. Teman kecil Lin, sulit untuk menghadapi pelelangan skala besar seperti itu. Lagi pula, ada begitu banyak harta berharga yang harus dikumpulkan, dan masalah konsumsi setiap orang juga harus dipertimbangkan. Setiap harta tidak murah, kecuali beberapa kekuatan besar. Setelah banyak orang membeli satu atau dua barang, mereka tidak akan membeli lagi dalam waktu singkat. Oleh karena itu,
Interval antara lelang skala besar seperti ini relatif lama, sehingga setiap orang memiliki waktu untuk mengumpulkan dana, biasanya setidaknya beberapa. Ini tidak akan diadakan untuk kedua kalinya sampai tahun depan, jelas Liu Pei. Lindong mengerti, tapi di saat yang sama dia sedikit kecewa. Tapi dia tidak menyerah, hanya karena Liu Pei tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan berarti orang lain tidak bisa berbuat apa-apa. Pokoknya lelangnya belum diadakan, jadi masih ada peluang. Selanjutnya, dia berencana pergi ke area perdagangan super besar terlebih dahulu. Lihat apakah Anda bisa mengetahui cara mendapatkan undangan. Lindong percaya bahwa tidak semua orang yang menerima undangan ingin membeli harta karun tersebut. Pasti ada sebagian yang tidak mau membelinya. Yang harus dia lakukan hanyalah menemukan orang seperti ini dan menghabiskan banyak uang untuk membeli undangan darinya. Hanya saja orang seperti itu tidak mudah ditemukan. Karena Lindong tidak bisa mendapatkan daftar orang yang menerima undangan tersebut. Perusahaan perdagangan kornukopia tidak akan mampu memberikannya kepadanya. Kami hanya bisa mencari secara perlahan, Tuan Liu. Saya tidak tahu berapa lama sampai pelelangan diadakan, Lindong bertanya. Mungkin masih ada 1 bulan lagi, jawab Liu Pei. Lebih dari sebulan, masih ada waktu. Terima kasih, Tuan Liu. Maka saya tidak akan mengganggu Anda lagi dan mengucapkan selamat tinggal. Lindong hendak pergi setelah mengatakan itu. Dia masih harus bergegas. Jika Anda melewatkan lelang ini, Anda akan kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kekuatan Anda dengan cepat. Saat Lindong baru saja bangun, tiba-tiba terdengar suara yang tajam. Apakah Anda benar-benar ingin mengikuti lelang ini? Lindong sudah siap untuk pergi, karena Liu Pei tidak bisa membiarkan dia mengikuti pelelangan. Maka Anda hanya bisa mengetahuinya sendiri. Tapi begitu dia berdiri, suara tajam tiba-tiba terdengar. Apakah kamu benar-benar ingin menghadiri pelelangan ini? Lindong berbalik. Wanita berkerudung yang berdiri di samping Liu Pei lah yang berbicara. Lindong sudah memperhatikan wanita ini sejak lama. Berkerudung, atau berpenampilan tiada taraf, karena takut mengagetkan orang lain dan menimbulkan masalah. Atau itu sangat jelek sehingga membuat orang takut. Dilihat dari sosok yang sempurna, Lin Feng merasa bahwa yang pertama lebih mungkin. Kalau yang terakhir, sungguh disayangkan. Meski usianya masih muda, namun kekuatannya tidak lemah. Bukan tidak mungkin untuk bisa lebih kuat darinya, setidaknya di tahap dominator, bahkan di tahap selanjutnya. Tapi pihak lain berdiri di samping Liu Pei dan menuangkan teh untuk dirinya sendiri. Lindong menduga dia adalah junior Liu Pei. Datanglah untuk mempelajari pengalaman dan melihat dunia. Bahkan Liu Pei pun tidak bisa ikut serta dalam pelelangan, bukan? Lindong tidak begitu percaya. Tapi dia tetap menjawab, ya, lelang ini sangat penting bagi saya. Selama ada yang bisa membantu saya dan mengizinkan saya mengikuti pelelangan. Saya, Lindong, berhutang budi pada seseorang dan saya tidak akan pernah mengingkari janji saya. Milikmu, berapa nilai bantuannya? Wanita berkerudung itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu akan mengetahuinya di masa depan. Sepertinya kamu sangat percaya diri. Tentu saja, jika kamu tidak memiliki kepercayaan diri sebesar ini, bagaimana kamu bisa menjadi orang suci? Di masa depan, sungguh nada yang keras. Liu Pei dan wanita berkerudung sama-sama merasa Lindong sedikit terlalu percaya diri. Di alam Xingsu, siapa yang bisa menjamin 100% bahwa dia bisa memasuki alam suci? Bahkan pewaris negara adidaya itu mungkin tidak berani mengatakan itu. Kami telah mencapai tingkat Saint Realm. Objek eksternal tidak lagi berpengaruh. Anda hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk mewujudkannya. Jika Anda memahaminya secara menyeluruh, Anda akan mencapai keadaan suci. Jika Anda tidak memahaminya,
Anda akan berada di puncak keadaan kekal atau setengah langkah dari keadaan kekal. Bahkan jika Master Lindong adalah ahli tingkat suci sejati, dia tidak dapat membantunya mencapai alam suci. Kenapa dia berani mengatakan ini? Saya bisa membantu Anda mendapatkan undangan untuk memasuki tempat lelang, kata wanita berkerudung itu. Lindong berpaling dari wanita berkerudung itu dan menatap Liu Pei dengan penuh tanda tanya. Jelas dia tidak percaya bahwa wanita di depannya bisa melakukan sesuatu yang bahkan Liu Pei pun tidak bisa melakukannya. Liu Pei kemudian menjelaskan, teman kecil Lin, saya lupa memperkenalkan Anda. Ini adalah wanita ketiga dari perusahaan perdagangan kornukopia saya. Dengan statusnya, sangat mudah untuk mendapatkan undangan untuk Anda. Lin Dongxin semakin bingung. Karena Anda adalah nyonya ketiga perusahaan perdagangan kornukopia, mengapa Anda masih berdiri? Bagaimana bisa seorang budak duduk dan seorang wanita berdiri? Bukankah seharusnya sebaliknya? Liu Pei sepertinya melihat keraguan Lindong dan terus menjelaskan, Nona San datang dengan sikap belajar kali ini. Jadi dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Lindong akhirnya mengerti sedikit. Semua orang besar ini memiliki pemikiran yang unik dan suka berkunjung secara pribadi. Jadi dia bertanya, Nona ketiga, bisakah Anda membantu saya mendapatkan undangan? Tentu saja, bukankah Liu Pei baru saja mengatakan itu? Dalam kapasitas saya, tidak mudah untuk mendapatkan undangan ke rumah lelang. Sekalipun Anda jangan percaya padaku, kamu harus melakukannya. Percayalah pada Liu Pei, dia juga orang yang bertanggung jawab di sini, kata wanita berkerudung itu sambil berjalan ke arah Lindong dan duduk. Orang yang baru saja duduk di kursi ini adalah Zhu Manlin. Jangan khawatir, teman kecil Lin. Selama wanita ketiga bersedia membantumu, kamu pasti bisa memasuki lokasi lelang. Apa yang dibutuhkan nona muda ketiga sebelum dia bersedia membantuku? Tanya Lindong, dia tahu itu karena pihak lain telah menjelaskan semuanya. Dia harus bersedia membantunya, saya hanya tidak tahu apa persyaratannya. Selama tidak melanggar prinsip, Lindong akan menyetujui pihak lain. Lagi pula, begitu dia memasuki pelelangan, dia dapat dengan cepat meningkatkan kekuatannya, sehingga menghemat banyak waktu. Anda bukan dari perusahaan perdagangan kornukopia, jadi jangan panggil saya Nona ketiga. Nama saya Su Sueling, ternyata Nona Su, saya ingin tahu bagaimana Nona Su dapat membantu saya. Anda dapat membantu saya jika Anda mau, tetapi Anda harus membuktikannya sendiri. Buktikan apa? Tentu saja itu membuktikan bahwa Anda memiliki sumber keuangan untuk mengikuti pelelangan. Orang-orang yang menerima undangan semuanya sangat kaya. Anda tidak perlu khawatir mereka tidak membayar harta karun tersebut. Tapi kami tidak mengerti apa yang Anda berkata. Bagaimana jika Anda menawar secara acak di dalam? Apa yang harus saya lakukan jika saya tidak punya uang untuk membayar? Maka saya tidak mampu membelinya, dan bahkan jika saya adalah wanita ketiga dari perusahaan perdagangan kornukopia, saya tidak mampu memikul tanggung jawab ini. Buktikan Anda memiliki sumber keuangan untuk mengikuti lelang. Bagaimana cara membuktikannya? Lindong menjadi kusut. Anda tidak dapat menunjukkan saldo koin 1 miliar bintang yuan Anda kepada pihak lain, bukan? Lalu kenapa kamu tidak menakutinya sampai mati? Koin 100 miliar bintang yuan, seluruh perusahaan perdagangan kornukopia tidak bernilai uang sebanyak itu. Dan begitu dia membeberkan begitu banyak uang, dia tidak tahu berapa banyak orang kuat yang akan tertarik, kekuatannya tidak cukup. Saat itu, sumber pentakel koin belum bisa dijelaskan, dan yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu untuk diiris dan dipelajari. Bagaimana cara melakukannya? Mereka tidak dapat mengambil sisa saldonya, dan mereka harus membuktikan bahwa mereka memiliki sumber keuangan untuk mengikuti lelang, sehingga mereka tidak khawatir tidak dibayar jika mengajukan penawaran.
Hal apa yang paling berharga dari diri Anda? Lindong memikirkan bagaimana dia menghabiskan 5 triliun koin galaksi untuk membeli batu kehidupan ketika dia berada di galaksi Bima Sakti, dan dia selalu menyimpannya. Benda ini seharusnya menjadi harta karun. Jadi dia mengeluarkan sebuah kotak kayu dari tangannya dan menyerahkannya kepada Su Sueling yang duduk di sebelahnya dan berkata, "Nona Su, ada sebuah batu di dalamnya. Lihat apakah Anda dapat menggunakannya sebagai jaminan dan bawa saya ke pelelangan." Su Sueling mengambil Lindong menyerahkan kotak itu dan membukanya tanpa ragu-ragu. Dia ingin melihat jenis batu apa itu. Saat kotak kayu dibuka, ruangan itu segera dipenuhi dengan kekuatan hidup yang agung. Bahkan beberapa bunga dan tanaman yang tumbuh di ambang jendela tiba-tiba menjadi hidup dan tumbuh sedikit. Tulang bunga yang baru tumbuh mekar hanya dalam beberapa detik. Aromanya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Liu Pei dan Su Sueling tercengang. Ini adalah kekuatan hidup yang sangat kuat. Jika orang biasa meminumnya beberapa kali, itu pasti dapat menambah beberapa tahun dalam hidupnya. Su Sueling segera melihat ke kotak kayu itu dan melihat sebuah batu halus dan bulat tergeletak dengan tenang di dalamnya. Vitalitas yang begitu besar sebenarnya terpancar dari batu kecil ini. "Liu Pei, lihat apa ini?" Setelah Su Sueling selesai berbicara, dia melemparkan kotak kayu itu ke Liu Pei. Meskipun benda ini memiliki vitalitas yang kuat, pengaruhnya terhadap kekuatan di alam abadi terbatas. Bagaimanapun, alam abadi itu sendiri dapat terus-menerus membentuk vitalitas. Jadi hal ini tidak diperlukan. Namun untuk kehidupan di bawah alam abadi, efeknya masih bagus. Harus ada seseorang yang bersedia membayar banyak uang untuk membelinya. Bersambung.